Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi kita lanjut kuliah fisika komputasi. Lanjutkan masih integral apa kemarin? Integral numerik ya. Integral numerik. Jadi kemarin metodenya masih sederhana ya. Sederhana artinya kita memotong seberapa banyak batas integral yang akan kita gunakan. Kemudian kita masukkan setiap potongan batas itu ke dalam fungsi awal. Nah, kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan. Nah, itu ide yang sederhana. Nah, akan tetapi jelas sangat banyak bagian yang tidak terhitung atau errornya sangat besar ya. Karena secara ilustrasi kita kemarin kan seperti ini. Nah, bagian ini dia tidak dihitungnya, bagian luas juga tidak dihitungnya. Ya, namun itu adalah ide awal untuk melakukan integral secara numerik. Nah, itu ide awalnya. Kemudian dikembangkan lagi, bagaimana kalau kita ambil nilai tengahnya. Nah, kemudian nanti kita sebut sebagai midpoint method. Nah, sebelumnya kita lihat yang trapezoid. Nah, trapezoid. Nah, nanti fungsi yang kita gunakan, ya, yang akan kita integralkan itu adalah yang ini ya. Atau boleh pakai contoh yang lain tadi kemarin boleh. Atau nanti ini bagian yang integral VT sama dengan 3T kuadrat I pangkat 3 T pangkat 3. Nah, ini kamu bisa coba dengan metode yang sederhana minggu kemarin ya. Nah, nanti bandingkan juga dengan metode trapezoid, kemudian metode nilai tengah. Nah, itu ya. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, secara eksak atau secara analitik, ini kalau kita integralkan, ya, kalau kita integralkan, dapatnya adalah E pangkat 3, E pangkat T pangkat 3, min 1. Nah, coba kamu integralkan ini ya. Benar enggak? Pakai cara dimisalkan ya. Misalkan T pangkat 3-nya sama dengan apa, kemudian turunkan, diubah. Nah, itu ada di kalkulus biasa. Ini tidak susah mengintegralkannya. Ya. Integralkan ini, hasil integralnya itu adalah ini. E pangkat T pangkat 3 min 1. Nah, kalau batas integral kita dari 0 sampai 1, maka hasilnya secara analitik itu hitungan tangan, coret-coretan, tidak pakai komputer, ya, tidak pakai Excel dan sebagainya. Nah, itu nilainya mendekati 1,718. Nah, sekitar ini. Nah, makanya nanti fungsi ini kamu selesaikan juga dengan cara yang kemarin, dengan metode yang kemarin, yang sederhana ya. Nanti bandingkan juga dengan metode trapezoid. Nah, metode trapezoid bagaimana? Nah, ide sederhana dari metode trapezoid seperti ini ya. Jadi kalau yang kemarin kita hanya menghitung di ujung-ujung potongan, itu kan, berapa nilai pada fungsi ini, itu kan.
berapa nilai fungsi pada nilai 0, 0,2 gitu kan, 0,6, 0,8 dan seterusnya gitu kan. Nah, pada metode trapezoid, nah lihat di sini. Ya. Kita integralkan, nah kita integralkan PT dt. Nah, ya. PT dt. Nah, integral numeriknya, ini integral numerik kita ngomong ya. Integral numeriknya adalah H1 fungsi dengan nilai 0. Jadi ini PT, masukkan P-nya sama dengan 0, ditambah. Nah, ini lihat, ini 0, lihat potongannya adalah 0, 0,2, kemudian 0,6, titik-titik potongannya ya. 0,8 dan 1. Nah, di sini cara menghitungnya kalau menggunakan metode trapezoid, ini H1 dikali P0. Nah, ini P0 ditambah P0,2, potongan pertama, potongan kedua, titik potongan pertama, kedua. Nah, hitung dulu fungsi dengan nilai yang dimasukkan tadi, kemudian bagi 2. Lalu kalikan dengan H1. Nanti H1-nya seperti apa? Nah, kemudian ini selesai di sini. Bagian ini sudah. Kemudian hitung lagi dari 0,2 dan 0,6. Sama tadi H2 ya. H2 fungsi pada nilai 0,2 pada X 0,2 atau T 0,2 ditambah fungsi pada T 0,6 dibagi 2. Ya. Terus ditambah H3 dikali fungsi pada T 0,6 ditambah fungsi pada T 0,8 dibagi 2. Ditambah H4 dikali fungsi pada T 0,8 plus P pada T 0,1 dibagi 2. Nah, itu. Ya. Jadi, Bapak ulangi, H1 dikali P pada T0 ditambah P pada T 0,2 dibagi 2. Ditambah H2 P pada T 0,2 plus P pada T 0,6 dibagi 2. H3 P pada T 0,6 P pada T 0,8 dibagi 2. H4 dikali P pada T 0,8 ditambah P pada T1 dibagi 2. Nah, ya. Nah, dengan H1, H2, H3-nya adalah seperti ini. H1 itu adalah panjang potongan ini yang pertama. H2 panjang potongan yang kedua. H3 panjang potongan yang ketiga. H4 panjang potongan yang keempat. H1 panjang potongan yang pertama dari 0,2 dari 0 sampai 0,2. Kan itu kan? Nah, matematikanya ya 0,2 dikurang 0 kan itu 0,2. Kemudian H2 0,6 dari 0,2 sampai 0,6 adalah 0,4. Nah, itu kan? 0,6 dikurang 0,2, 0,4. H3 dari 0,6 sampai 0,8. Tuh. Atau 0,8 dikurang 0,6, 0,2 dan seterusnya. Nah, itu metode trapezoid. Bisa paham enggak sampai di sini? Bisa paham enggak? Bowo? Jadilah, Pak. Oh, jadilah ya. Ya, mana pahami lagi kerjasama dengan Mawardi.
Nah, Siapa? itu idenya. Ya, jadi ini metode dasar metode trapezoid. Ya. Jadi coba nanti diulang diulang sendiri-sendiri, dihitung manual. Hitung manual. Fungsinya adalah ini. Mana tadi? Nah, ini 3T kuadrat E pangkat T pangkat 3. Nah, masukkan berapa nilainya pada 0, berapa nilainya pada 0,2, dibagi 2 dikali H1. H1-nya adalah ini, dan seterusnya. Tuh. Ya. Jadi supaya meresap metodenya ke dalam jiwa. Ya kan? Nah, nanti katanya kalau kita hitung dengan tadi dengan secara eksak itu 1,718. Nah, kalau dengan metode trapezoid yang ini dapatnya itu sekitar 1,895. Nah, ya. Jadi ada sekitar 10% yang salah. Ya, bandingkan dengan nanti dengan metode yang sebelumnya, berapa besar kesalahannya kan itu kan. Nah, jadi Bapak ulangi, ini adalah contoh dari dasar dari metode trapezoid ya. Nah, jadi kalau bingung ulangi berkali-kali yang bagian ini. Ulangi yang berkali-kali bagian ini. Matematikanya dulu diulangi. Bagaimana ini didapat? Ya. Nah, kalau sudah paham, nah, kemudian barulah dibuat ke dalam bentuk persamaan yang umum. Artinya nanti persamaan ini boleh untuk menyelesaikan fungsi integral, fungsi apa saja, kan begitu tujuannya. Ya, kalau kita cuman mengerjakan bagian ini, ya kita hanya bisa mengintegralkan fungsi yang di atas tadi, 3T kuadrat E pangkat T pangkat 3. Kan itu kan. Bagaimana dengan fungsi yang lain? Mau dibuat manual juga seperti ini. Misalkan integralnya berubah, ln X T pangkat 3 misalnya. Nah, mau dihitung juga manual seperti ini, kan tidak kan? Nah, tapi ini dasar ya, ini contoh yang paling mudah dasar. Nah, ini pahami dulu, bagian yang ini pahami. Nah, kemudian baru kita bawa bagaimana kalau kita punya fungsi secara umum. Nah, ini kan. Jadi integral dari A sampai B, fx dx kan sama di atas tadi. Dari 0 sampai 1 pt dt. Ya kan? Nah, cara matematiskannya diubah ini kan. Ya. A sampai B tetap kita potong-potong dari X0 sampai Xn-1 kan itu kemarin. Kemudian kita integralkan per potongan kan itu kan. Nah, bagian yang ini bawah ini adalah yang trapezoidnya. Bagian ini adalah integral yang ini ya. Bagian ini itu adalah integral yang ini. Bagian yang ini itu adalah integral ini. Ya, lihat. H dikali fungsi dengan nilai pada saat X0 kan itu kan. Tadi di atas 0. V pada saat T sama dengan 0. Ini. Ditambah fungsi untuk X sama dengan X1. Nah, ini kan X1 batas atasnya. Dibagi 2. Nah, kan itu kan.
Kemudian ditambah. Terus integral selanjutnya. Fungsi untuk X1 ditambah dengan fungsi X2 dibagi 2 dikalikan dengan H. Ya. Dan seterusnya, ini kan kalau misalnya kita sampai Xn, pasti ini Xn min 1. Misalnya ini X10, berarti ini X9, kan itu kan? Lihat, ini X2, ini X1. Nah, itu. Ini potongan terakhir Xn-nya. Jadi H dikalikan fungsi untuk Xn min 1, batas bawahnya, ditambah fungsi untuk Xn, batas atasnya, ya, dibagi 2. Nah, ini. Ya, jadi masukkan satu-satu. Ini bagian ini itu adalah integral yang ini. Bagian ini adalah integral ini. Bagian ini adalah integral ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada H, semuanya ada H. H dibagi 2, H dibagi 2, H dibagi 2, gitu kan? Keluarkan semua H dibagi 2. Ini H dibagi 2. Ada Fx0. 1. Ada Fx1. 2 kan? 1, 2 kan? Gitu kan? Ada Fx2. Nanti di sini ada lagi Fx2 di sini. Ini kan ditambah terus kan? Dan seterusnya. Sampai terakhir Fxn-nya itu hanya 1. Ya. Nah, ini kita tulis lagi supaya lebih cantik. Ini H per 2 dikali Fx0. Nah, 1 cuman. Ditambah 2 Fx1-nya. Ditambah 2 Fx2-nya. Ini kan 2 kan. Nanti Fxn-nya itu juga ada 2. Paling akhir Fxn-nya itu adalah 1. Cuman 1. Jadi lihat. Yang paling bawah dan yang paling atas itu 1. Di tengah-tengahnya semuanya 2 semua. Ya. H per 2 itu dari mana? Setiap integral itu punya H per 2, H per 2, H per 2. Nah, ya, dikali fungsi paling bawah, X0 itu 1, yang tengah-tengah itu 2 semua. Yang paling ujung itu 1. Nah, kalau kita tulis secara sederhana lagi, nah lihat di sini. H dikali setengah Fx0, ya ini cuma dimasukkan ke dalam saja. H setengahnya mak kalikan ke sini, dikalikan ke sini, dikalikan ke sini. Setengah Fx0 dan Fxn yang terakhir itu kan. Ini kan 2 semua gitu kan. 2, 2, 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini jumlahan dari X1 sampai X ke N-1. Nah, jadi jumlahkan. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk menghitung integral dengan metode trapezoid. Dengan H-nya bagaimana? Nah, H-nya itu adalah beda ya, sama seperti yang kemarin. Delta X, H-nya itu adalah B min A batas atas dikurang batas bawah dibagi N. Itu sama seperti kemarin H-nya itu. Ya. Itu. Jadi ini kalau yang ini sudah menggunakan fungsi. Silakan saja pakai fungsi ini, boleh lihat fungsi ini. Ya, fungsinya lihat 0,5 dikali fungsi A. Nah, FA ya, FA ditambah 0,5 fungsi yang B, lihat. Nah, yang ini. FA batas bawah ditambah batas atas. Ya. Nih.
Yang bagian tengah itu di looping hitungnya. Pak, kenapa enggak satu-satu? Boleh kamu buat satu-satu, X1, X2, X3, X4, X5 ya kalau sampai 10. Kalau sampai 1000 ngitungnya enggak selesai. Gitu kan? Nah, makanya pakai looping di sini. Ini pakai looping ya. Plus sama dengan, artinya nilai sebelumnya dijumlahkan dengan nilai yang baru. Nah, A dikali dengan IH dan seterusnya. Nah, nanti coba kamu cek. Nah, ini sudah menggunakan bahasa pemrograman. Tapi yang harus dipahami adalah bagaimana ini dibuat tadi ya. Ini juga penting, tapi yang di atas itu juga lebih penting. Ya, bagaimana itu dibuat. Nah, ini yang lebih penting ya. Kalau ini lebih penting, tanpa menggunakan Python, pakai Excel, kamu bisa menghitung bagian ini. Nggak usah pakai Python. Nah, kalau susah misalnya, sudah pakai Excel bisa menghitung ini. Ya. Idenya adalah yang ini tadi, ini dasarnya. Oke, ada masalah? Ada masalah? Bowo? Belum, Pak. Belum ya. Syukurlah kalau belum. Berarti bakal ada kan masalahnya kan? Ini membuat modul nanti tinggal dipanggil. Silakan dikembangkan saja ke Python-nya. Ya. Ya, buat pakai modul itu semacam library kemarin. Nah, tinggal kamu panggil punya sendiri. Silakan, fungsi juga sama. Ya. Oke, kita lanjut ke nilai tengah. Nah, composite midpoint method. Ya. Kalau yang di atas tadi, yang trapezoid, fungsinya itu kita hitung di setiap titik potongan ya. Tadi kan ada F, V untuk T sama dengan 0, ditambah V untuk T sama dengan 0,2, baru kita bagi 2. Kan itu kan? Begitu juga dengan V untuk T 0,2 ditambah V untuk T 0,6 dibagi 2. Kan itu kan? Itu yang di atas tadi ya, yang trapezoid. Nah, kalau nilai tengah, dihitung dulu nilai tengah dari potongan tadi. Baru kemudian dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang di atas tadi kan F untuk X sama dengan 0 ditambah F untuk X sama dengan 0,2 dibagi 2. Jadi dihitung dulu berapa nilai fungsi untuk masing-masing X. Baru hasilnya dijumlahkan dibagi 2. Kalau yang midpoint, nilai titik tengah dari titik-titik tadi itu dihitung dulu 0,2 dengan 0 dengan 0,2 berapa nilai tengahnya? Nah, dari 0 sampai 0,2 berapa nilai tengahnya? 0,1. Ya. Nah, ini ya, 0 ditambah 0,2 dibagi 2 0,1. Barulah nilai tengah tadi dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, itu bedanya dengan yang trapezoid tadi. Jadi, kalau trapezoid tadi, Bapak ulangi, nilai masing-masing titik dimasukkan ke dalam fungsi, nanti hasilnya dibagi 2. Kalau yang midpoint, kita hitung dulu berapa nilai tengah dari titik-titik tadi. Ya, barulah nilai tengahnya kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, itu bedanya. Ini kan? Nah, ini sini kan kelihatan. Kurungnya itu adalah 0 ditambah 0,2 dibagi 2. 0,2 ditambah 0,6 dibagi 2.
0,8 ditambah 0,6 ditambah 0,8 dibagi 2 dan seterusnya. Nah, baru dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, itu cuman itu bedanya. Ya, yang lain sama. Nah, lihat di sini. Ya kan? Nah, sama. Ya. Jadi sama, hampir sama dengan yang trapezoid tadi. Jadi bedanya cuman bagaimana kita menghitung nilai untuk dimasukkan ke dalam fungsi, itu saja. Kalau yang trapezoid, hitung dulu nilai masing-masing titik, kemudian bagi 2, kalikan dengan H. Nah, kalau yang midpoint, hitung dulu nilai tengah dari titik-titik tadi, masukkan ke dalam fungsi, baru dikalikan H. Nah, itu saja bedanya. Ya. Bisa paham, Mawardi? Bisa ya? Nah, itu bedanya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk matematika, nah seperti ini. Ya, biar sedikit lebih canggih lah. Nah, itu kan sedikit lebih keren, lebih takut lah melihatnya banyak rumus kan. Padahal enggak, itu cuma ceritanya saja. Orang matematika, orang fisika itu males nulis panjang-panjang. Makanya dibuat rumus, dibuat simbol-simbol kan itu. Kalau rajin tulisannya tebel-tebel, nah itu bukan orang fisika, itu orang seni, puisi, nah, buat novel kan itu kan. Nah, itu. Kalau orang fisika males nulis panjang-panjang, intinya deh, pokoknya cak ini, dah. Nah, itu. Padahal kalau diuraikan juga banyak, tapi males ngomong orang fisika, orang matematika itu banyak. Nah, makanya dibuat sederhana seperti ini. Nah, ini supaya kelihatan canggih saja. Oh, padahal enggak. Cuman tadi lah, mana ada canggih, mana ada ini bagus. Oh, apa rumit enggak. Nah, lihat di sini. Jadi integral ini H dikali I dikali jumlahan. Kan ini jumlahan sebenarnya sigma ini. Bukan apa-apa. Hitung lolonya, hitung satu-satu jumlah ke kan itu. Nah, hitung nilai H dikali ini H. Hitung nilai tengah dari titik-titik itu dimasukkan ke dalam fungsi kan ini. Nah, ini kan sama. X0, X1 per 2, ini dan seterusnya kan. Sehingga XI-nya, nah kan itu, XI-nya itu adalah A ditambah H per 2 ditambah dengan IHA. Nah, jadi kalau I-nya sama dengan 0, ya, I-nya sama dengan 0, berarti kan X0 kan? X0-nya sama dengan 0 dikali H, 0. H-nya sama dengan berapa besar potongannya kan? Per 2. Nah, itu ditambah dengan H. Kan itu nilai tengahnya yang pertama. Terus I-nya sama dengan 1. 1 dikali H. Misalnya H-nya sama dengan 1, 1. Batas bawahnya 0, hanya sama dengan 1 dibagi 2 kan, 0 ditambah 0, berapa? 0,5 ya, setengah ditambah dengan yang ini tadi kan tepat di tengah yang kedua. Ya. Nah, mungkin yang sedikit agak bingung itu di bagian ini kan. Ini X0, X1 per 2. Ini kan nilai tengah dari antara potongan titik yang pertama dan kedua kan itu kan. Nah, coba nanti kamu cek bagaimana sesuai enggak dengan rumus umum yang ini kan itu. Ya. Jadi kalau tadi 0, 0,2 titik tengahnya 0,1. Kemudian 0,2, 0,4 titik tengahnya berapa? 0,3 kan itu kan.
kemudian 0,4, 0,6, titik tengahnya 0,5. Dan seterusnya. Nah, cek pakai yang ini. Benar enggak? A-nya berapa? 0 ya. Jadi kalau X0-nya sama dengan 0,1 harusnya tadi kan? 0, 0,2. Berarti kan hanya adalah 0,2. Besar potongannya adalah 0,2. 0 ditambah 0,2 dibagi 2, 0,1. Itu X0. Kemudian X1-nya. X1-nya A-nya sama dengan 0. Ditambah H per 2, 0,1 kan. Besar potongannya tadi 0,2 dibagi 2, 0,1. Dikali. Nah, ya, dikali I-nya adalah 1. Dikali H-nya 0,2. 1 dikali 0,2, 0,2. 0,2 ditambah 0,1, 0,3. Kan tepat di tengah. Begitu juga dengan X2 dan seterusnya. Nah, jadi XI-nya itu adalah yang ini. Nah, kalau secara pemrograman yang midpoint juga langsung lebih mudah. Karena tidak ada hitungan untuk titik yang paling bawah dan titik yang paling akhir. Itu tidak ada. Bandingkan dengan trapezoid tadi. Yang trapezoid sebelum di sini itu dihitung dulu berapa nilai fungsi pada titik terbawah dan titik teratas. Nah, itu kan. Kemudian baru dihitung yang di tengah. Nah, tuh ya. Nah, itu nah ini lihat, ini perbandingan antara yang midpoint dengan trapezoid. Ya. Kenapa sampai berapa angka di belakang koma? Itu supaya kelihatan presisinya, errornya sampai di mana ya. Nah, kalau sampai di sini, ya, kalau sampai di 2 angka di belakang koma, semuanya sama. Kecuali di N sama dengan 2. Lihat, N ini banyaknya potongan, ya, banyaknya iterasi. Semakin besar potongan, maka kemungkinan salahnya akan semakin besar. Ingat ide yang kemarin. Dan semakin kecil potongan, ini kan semakin kecil kan potongannya kan? Banyaknya N itu menandakan semakin kecil potongan. 0,1 dibagi berapa ini? 1 juta. Nah, berapa kali? Berapa? 1 dibagi 1 juta. Nah, ini. Jadi semakin presisi dia. Ya. Oke, ada masalah? Ada masalah? Ada masalah enggak? Enggak ada ya? Nah, kalau tidak ada masalah, nah ini masalahnya. Tahu-tahu mengerti. Kalau tidak ada masalah, nah, coba kamu bandingkan ya. Bandingkan menghitung tadi VT sama dengan E pangkat 3, E pangkat ya 3T kuadrat, E pangkat 3, T pangkat 3 dengan metode yang kemarin, yang sebelumnya, midpoint, kemudian trapezoid. Nah, bandingkan hasilnya nanti dalam bentuk yang seperti ini, coba. Ya. Jadi untuk N-nya sama dengan ini, berapa dapatnya, N sama dengan sekian, berapa dapatnya. Jadi di sini nanti ada metode yang sebelumnya. Ya. Nah. Bisa? Bisa bawa? Siapa? Bisa enggak? Bingung Pak sih. Bingung? Nah, kalau bingung, biasanya bingung itu masih ragu-ragu. Jadinya beda. Nah, untuk menghilangkan itu masa nih bawa? Jangan di pintu. Kalau di pintu, yo, enggak tahu ada apa tidak. Nah, kerjakanlah supaya enggak bingung ya. Nah, kerjakanlah.
Jadi lanjutkan ini, buat sebagai tugas lah, buat sebagai tugas. Walaupun nggak tahu nanti Bapak periksa atau enggak, gitu kan? Tugas kamu cuma mengerjakan itu kan. Nah, tugas Bapak meriksa kan gitu kan. Nah. Ya. Jadi tugas mahasiswa itu mengerjakan. Tugas dosennya ajar cuman itu kan, ngasih tugas kan. Nah, tugas mahasiswa belajar ya. Tugas dosen nyuruh untuk belajar kan, cuman itu kan. Nah, Bapak sudah nyuruh untuk belajar. Nah, sekarang bagian kamu untuk belajarnya. Nah, coba silakan kerjakan yang ini, yang integral 3T kuadrat pangkat 3 dengan metode yang sebelumnya, kemudian midpoint dan trapezoid. Nah, silakan kerjakan di ya, pakai Python lah, pakai Google Colab ya. Oke, ada yang ditanya? Minggu depan insya Allah kita masuk ke OD. Ordinary differential equation. Samaan diferensial biasa. Ada masalah? Masalahnya tadilah ya. Ada yang ditanya enggak? Delta? Siapa yang hadir nih? Nah, Delta enggak ada. Easy? Nah, pasti mudah ini, easy. Iya kan? Easy. Ada yang ditanya enggak? Easy. Siapa manggilnya nih? Easy, Aprilia, atau Ananda? Enggak kedengeran, Easy. Esi, Pak. Esi, oh Esi. Itu tulisannya easy. Kalau kamu di kuliah di Amerika, easy. Oke, Bowo, ada yang ditanya enggak? Ketik, Pak. Oh, ketik ya. Mengerti? Nanya lockdown tadi. Nah, lockdown tadi kaget belum dibuka. Hah? Rahma? Rahma? Ada yang ditanya enggak? Dian? Dian Septiani? Ada yang ditanya enggak? Michelle? Dian, Michelle, terus Sri Tanjung, Desma, Feli, Aneng, Miftah, enggak tahu pada kemana ini orangnya. Hoi Risna ini, Ayu Andini, Cindy, Mewinda, Yunita, Ria Karisma, Lucifa, Meriska, Sira. Oke, enggak ada ya? Bapak enggak tahu kalau ketemu di jalan kenal enggak dengan kamu nih? Sri Tanjung, Desma, enggak tahu yang mana. Oke ya, jadi itu kerjakan. Kerjakan yang tadi dengan metode yang sederhana sampai jadi 3 metodenya ya. Metode trapezoid dan metode nilai tengah, midpoint. Kalau bingung diskusikan sama kamu, teman-teman situ. Siapa yang ini, Bowo atau Mawarti yang bisa bantu. Yang lain ini bisa juga ini, banyak yang bisa semua nih, masa enggak bisa? Ya. Easy, tanya easy. Easy ini pasti mudah nih, mudah. Ya.
Kerjakan, silakan kerjasama. Ya, selesaikanlah itu sama-sama. Masalah ini ya. Jangan cuman copy paste, walaupun copy paste kamu ulang lagi. Itu nih dari mana kan itu. Ya. Supaya meresap ke dalam jiwa. Nah, itu. Jadi belajar itu bisa meresap ke dalam jiwa, setelah itu baru buang. Nanti ketika diperlukan, panggil lagi dia. Datang. Nah, baru datang. Jadi enggak membawa catatan ke sana kemari, enggak bawa buku terus kan pun. Enggak ngapal terus. Kalau ngapal kan harus diulang-ulang kan. Ngapal, kalau ngapal ya harus diulang-ulang. N sama dengan ini. Kalau enggak diulang nanti lupa kan hafalannya kan itu. Nah, tapi kalau itu kamu masukkan ke dalam jiwa, setelah itu kamu buang, udah panggil nanti kan. Itu caranya. Oke, ada masalah enggak ya? Nah, jadi itu. Jadi terima kasih. Jadi sekali lagi belajarlah sama-sama, kerjakan tadi ya. Minggu depan kita masuk ke dalam OD. Terima kasih. Kita cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.